Shalom, Shalom, kita ketemu lagi hari ini bersama dengan Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Dan hari ini kita akan langsung belajar dari dua perikop di Yohanes 4, dimulai dari ayat yang ke-43, kita akan belajar sampai dengan ayat yang ke-54. Kita akan langsung baca perikop yang pertama, kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Ya, jadi di perikop yang pertama ini kita dapat melihat bahwa setelah 2 hari kemarin kita pelajari Yesus diminta untuk tinggal di kota Samaria karena mereka terberkati dengan kedatangan Tuhan Yesus dan mereka kemudian menjadi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Maka kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke Galilea. Kenapa? Kenapa Yesus melanjutkan perjalanan ke Galilea? Di sini dikatakan sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Kita bisa melihat di pembacaan kita di kitab Lukas beberapa waktu yang lalu bagaimana saat Yesus mengajar dari kota kelahirannya di Nazaret. Di situ dikatakan bahwa Yesus mengajar dan juga melakukan mujizat. Bahkan dikatakan kata-katanya penuh dengan kuasa. Akan tetapi, kemudian orang-orang di kotanya itu yang dilihat itu bukan apa yang waktu itu dilihatnya, Ya, tapi justru yang mereka lihat adalah siapa Yesus. Dalam artian dia ini masa anaknya lalunya, siapa, latar belakangnya. anaknya siapa, saudara-saudaranya siapa, ia ini anaknya tukang kayu, dia sendiri adalah tukang kayu. Kok bisa menjadi seseorang yang sedemikian berkuasa secara perkataan dan melakukan mujizat. Nah, kemudian mereka malah menjadi kecewa dan menolak dia. Makanya dikatakan di sini seorang Seorang nabi nabi tidak tidak dihormati di dihormati. negerinya sendiri. Ya. Dan ini berbeda sekali setelah ia sampai ke Galilea. Bagaimana di situ orang-orang Galilea itu menyambutnya. Kenapa bisa menyambut sedemikian? Karena di saat beberapa waktu yang lalu Yesus ke Yerusalem dan kemudian ia menyucikan bait suci. Setelah itu Yesus mengajar di sana, melakukan berbagai macam tanda mujizat. Dan disitulah orang-orang Galilea yang melihat itu menjadi mengenali Yesus. Dan mereka begitu antusias, mereka begitu senang, sukacita ketika melihat Yesus itu datang kembali. Mereka percaya ada sesuatu yang akan mereka terima saat Yesus itu datang. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu datang dan mengajar kepada orang-orang yang cenderung mau untuk menerimanya. Jadi kita mesti membuka hati, punya pengharapan, punya perasaan sukacita bahwa saat kita berjumpa dengan Yesus, maka kita ini akan menerima sesuatu yang indah, berkat-berkat yang luar biasa. Kita lanjut ke perikop yang kedua. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, di sini dikatakan Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Nah, di perjalanan menuju ke Kana, Yesus akan melewati kota Kapernaum. Di Kapernaum itu ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
Kita bisa melihat, kita bisa membaca di sini bahwa perwira ini, pegawai istana ini, yang ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, ia mendatangi Yesus karena ia ingin anaknya disembuhkan. Ia mempunyai pengharapan, ia mempunyai rasa percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ada satu kata-kata yang perlu kita lihat di sini, melihat dan percaya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi melihat perkara-perkara yang dilakukan Yesus itu membuat seseorang menjadi percaya. Yang Yesus ingin tekankan di sini adalah bagaimana kalau kamu itu nggak melihat tanda-tanda dan mukjizat? Tetapkah kamu percaya kepadaku? Itu yang mau ditekankan oleh Yesus. Dan orang itu berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Orang ini tetap berharap supaya Tuhan Yesus mendatangi ke anaknya, supaya anaknya itu hidup, anaknya tetap hidup dan tidak menjadi mati. Dan kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Satu kalimat sederhana, Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Dan dikatakan di sini, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kenapa ia percaya? Ia percaya karena mendengar perkataan Yesus. Dan bukti dari kepercayaannya itu apa? Bahwa ia kemudian pergi. Kalau ia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu terjadi, maka ia tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi dia akan terus memaksa Yesus untuk ikut dengannya, untuk datang dengannya ke rumahnya. Dan ini dia bukti bahwa ia percaya adalah itu. Kemudian kita lanjutkan. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya. Bukti atau hasil dari rasa percaya terhadap perkataan Yesus adalah kesembuhan anaknya. Ketika ia dalam perjalanan pulang, ia menemukan bahwa hamba-hambanya mendatangi dia dan mengatakan anaknya sudah sembuh. Dan saat ia bertanya, kapan anak ini sembuh? Ternyata anak ini sembuh pada saat Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Dan ketika ia percaya, terjadi seperti apa yang ia percayai. Ketika kita percaya, maka saat itu juga mukjizat itu dinyatakan. Dan percaya akan perkataan ini yang menghasilkan mukjizat ini menimbulkan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Memang di sini tidak dikatakan bahwa kemudian mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, akan tetapi ada penekanan. Bagaimana yang pertama sebetulnya pegawai istana ini sudah percaya kepada perkataan Yesus, diulang lagi di ayat yang di belakang. Dikatakan ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Makna yang kedua mengenai percaya ini memiliki penekanan yang berbeda, di mana percaya yang kedua ini adalah percaya yang menyeluruh, percaya yang sungguh-sungguh yang utuh kepada Yesusnya. Dan dikatakan seluruh keluarganya pun juga percaya.
mujizat yang dialami oleh keluarga ini menjadikan keluarga ini semua percaya kepada Yesusnya. Percaya pada Yesusnya. Percayakan apa? Kalau kita lihat pembacaan-pembacaan kita, ya percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Itu yang luar biasa. Dan dikatakan di ayat terakhir, itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Kita bisa melihat tanda pertama dari yang kita pelajari kemarin, yaitu di saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan ia mengungkapkan kehidupan perempuan tersebut, dan kemudian perempuan itu terbuka bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Nabi yang mengerti apa yang ia alami dan mengungkapkan segala sesuatu. Maka ia kemudian pulang ke kotanya, berkata kepada orang-orang bahwa ia mengetahui segala sesuatu tentang aku. Betulkah ia yang dinamakan Kristus? Dan banyak orang menjadi percaya kepadanya, datang kepada Yesus dan meminta Yesus tinggal 2 hari. Nah, tanda yang kedua, ini adalah tanda yang diperbuat Yesus kepada orang pegawai istana Kapernaum ini. Yesus mengadakan mujizat dengan perkataannya. Anak pegawai itu sembuh dan satu keluarga diselamatkan. Satu keluarga menjadi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. 2 hal kita pelajari, bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus dan mereka percaya oleh karena perkataan Yesus dan diselamatkan. Kita bisa melihat di perempuan Samaria dan orang-orang di kota Samaria. Kemudian hari ini, orang menjadi percaya setelah mendengar perkataan Yesus dan juga karena mereka menerima mujizat yang dibuat oleh Yesus dalam hidup mereka. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin sakit penyakit, ataupun mungkin kesusahan, pergumulan dalam kehidupan ini, masa-masa ini, kita percaya Tuhan sanggup. Firman dari Tuhan, perkataan firman dari Tuhan, sanggup mengubahkan itu semua. Apakah Anda percaya? Amin. Jika firman hari ini adalah awal bagi kesembuhan, bagi pertolongan saudara. Kalau saudara percaya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau nyatakan percaya kami kepadamu. Kami percayakan perkataan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan atas penyakit kami saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Sakit penyakit disembuhkan. Setiap orang yang dibelenggu roh jahat dibebaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah semua yang menerima mujizat ini dan semua yang mendengar firman pada malam hari ini terima dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Saya percaya saudara terima mujizat Tuhan saat ini. Jika Anda ingin bersaksi, silahkan DM kami akan sangat senang mendengar. Sampai berjumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati.